dijaga di tangan oleh seluruh cast utama dalam film Pengen Hijrah. Dewasa dari urus kuliah sampai bekerja sekarang kan kita melewati banyak realita hidup yang akhirnya aku harus adjust untuk menjadi, dan tujuannya pastinya untuk menjadi manusia lebih baik. Ya aku sih pastinya belajar untuk lebih bersabar ya. Karena dulu tuh pastinya kan masih darah muda, baru lulus kuliah, semuanya tuh pengen diraih, semuanya tuh pengen mencoba, apalagi generasi sekarang itu kan semuanya seperti instan ya. Kita viral di TikTok sedikit aja bisa instan, viral sedunia gitu loh ya, kayak pacu jalur kan contohnya. Ya alhasil kita jadi terpacu untuk apa-apa tuh pengen cepat. Nah tapi kan seiring jalannya waktu pasti ada tamparan-tamparan baik dari realitas hidup yang membuat aku harus berproses untuk bersabar dirinya sendiri. Contoh aku berawal karirnya pasti di perfilman, banyak film-film yang aku pengen gapai dan pengen raih, genre-genre yang berbeda. Namun kan seiring jalannya waktu pasti ada hal-hal yang kita harus adjust terhadap situasi nyatanya itu seperti apa. Dan disitulah belajar bersabar, dan intinya ya diikuti prosesnya, diikuti jalannya, bersabar ya, berjodoh juga di film Pengen Hijrah. Dan aku berpengalaman juga ya syuting di Belitung, syuting di Jakarta, Bogor dengan cast hebat yang sangat amat baik juga, Andy, Steffi, yang punya tuh biasa dari kecil ngeliat mereka di layar kaca lebar, sekarang bisa bermain. Pastilah menurut aku tuh itu nggak akan pernah berhenti ya, dengan tujuan kita menjadi ingin yang lebih baik. Cuman harapannya adalah dari aku sendiri, even juga advice dari mama papa, harus dari panggilan dari diri aku sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain atau sekitar. Dingin, terus makanannya enak, coklatnya murah-murah, kita sambil jalan-jalan, terus pemandangannya benar-benar indah di setiap sisi. Jadi kita ada syuting atas gunung, gitu-gitu, masih ada salju gitu-gitu. Jadi itu sih pengalaman yang seru. Terus kalian kayak cuci mata ya? Iya. Lebih ke pemandangan sih. Sharing arti makna hijab bagi hijrah bagi kakak gue gimana? Makna hijrah, makna hijrah. Makna hijrah itu bisa berbagai apa ya, aspek ya, luas banget. Kalau menurut aku hijrah itu bukan melulu tentang pakai hijab atau ya pakai hijab, tapi menurut aku hijrah itu tentang berusaha menjadi lebih baik. Pribadi dan karakter juga ya? Iya, pribadi dan karakter. Kamu? Sama, perubahan lah, intinya tentang perubahan jadi yang lebih baik. Mungkin bisa perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan keluarga, atau ya intinya perubahan ke arah yang lebih baik. Sudah seperti apa makna hijrah? Oh, makna hijrah itu sebenarnya dari baik ke yang lebih baik, dari biasa aja dan jadi baik gitu sih kalau kata. Aku nggak ada sih, karena Omar ini bener-bener karakter baru. Tadi aku bilang pas di dalam, kayaknya ini belum pernah ada di film manapun gitu. Jadi ya kita berusaha memberikan sesuatu yang baru. Dan menurut aku film Pengen Hijrah ini punya identitasnya sendiri sih. Jadi pas nanti ditonton tuh kayak, ini sesuatu yang baru lagi ya. Ini bukan film yang ngikutin tren yang apa yang lagi rame itu yang dibikin, bukan. Karena tadi Pak Budi juga cerita kenapa dia kepikiran untuk bikin film Pengen Hijrah aja, idenya aja udah menarik banget dan unik banget gitu. Jadi ya kita basically kita juga kerja dari hati gitu. Kita sayang sama filmnya, kita sayang sama karyanya. Kita berusaha buat ngasih yang terbaik dan memberikan sesuatu yang baru yang bisa dinikmatin sama penonton kayak gitu. Berapa lama belajar? Kebetulan waktu proses persiapan itu nggak terlalu lama ya, karena kita harus berangkat ke Uzbek. Jadi mungkin ada sekitar 2 minggu sih. Iya, hebat banget sih dia. Dia benar-benar sebelum scene dia harus ngomong, dia pelajarin aja gitu cara ngomongnya. Cuma benar-benar persis kayak orang Uzbek ngomongnya. Dengan waktu kurang lebih 2 minggu ya. Ya itu sulit banget. Salah satu challenge-nya di situ. Kalau Steffi ada belajar dari kamu? Aku enggak, alhamdulillahnya untungnya. Tapi aku harus berdialek Belitung. Sedikit aja sih. Kan sama-sama bahasa Indonesia. Enggak susah sih, cuma ya agak-agak Belitung sama Melayu kan berbeda. Kadang-kadang suka agak nyebreng-nyebreng aja, harus dikoreksi. Ya kan, susah kan? Iya. Dikit, susah dikit. Jadi seperti apa, mungkin ada kesulitan kan? Kesulitan, alhamdulillah punya teman aktingnya yang ngasih-ngasih ya. Jadi kayak ada kesulitan pasti
ada ya di setiap apapun. Mungkin jadi kalian juga sebagai reporter ada kesulitannya, tentu aku juga ada. Tapi alhamdulillah lingkungan syutingnya asik, menyenangkan. Jadi ada kesulitan bisa saling memperbaiki. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari karakter? Pelajarannya hargain semua orang yang masih ada selagi ada, dan menurut aku banyak banget aku belajar dari film ini tuh selalu belajar menjadi yang lebih baik. Kayak kita itu tumbuh, kita pasti melakukan kesalahan, kita pasti melakukan dosa, tapi nggak usah ngeliat ke belakang, kita tuh harus lihat ke depan dan maju terus. Yang penting kita ke depannya mau berubah menjadi lebih baik dan ke arah yang lebih positif gitu. Jadi tambah tua harus lebih positif, bukan malah tambah tinggi. Tapi perubahan dari Step sendiri ada nggak sih? Mungkin kalau dulu Step itu kayak gimana, kalau sekarang ada berubahnya hijrahnya seperti apa? Berubahnya Sama aja sih, saya mah begini-begini aja. berubah jadi Berubah lebih baik, ya lebih dewasa pasti. Masa begitu-begitu terus? Iya, dengan pribadi Kak Stefi. Karakternya ya ada keras kepala batu, bekerja keras. Kalau kayak ini sama aja. Apa? Sama karakter. Sama karakter? Beda sih. Menurut aku nggak sama, karena Omar nih laki-laki yang sempurna gitu. Kalau aku melihatnya ya, aku tuh selalu mencari kelemahan di karakter Omar, cuman kayaknya nggak ada gitu pas aku baca. Ini kelemahannya apa ini karakter ya? Kekurangannya apa ya? Karena emang dia sebaik itu, dia menjadi penuntun yang baik dan dia selalu mencontohkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kayak justru aku berkaca sama karakter Omar, aku jadi kayak aku harus jadi Omar gitu. Omar in real life ya, kayak ini orang karakter yang harus aku buat, aku harus ngikutin jejaknya Omar justru sebagai Andy. Dalam percintaan nggak ada sih, karena cerita di sini jauh banget sama cerita hidup aku. Tapi aku seneng banget cerita di film ini tuh lumayan banyak menginspirasi orang kayaknya nanti pas ditonton. Soalnya dia udah nonton ya, curang. Aku udah Jadi nonton, dia jadi tahu. Kamu belum? Aku belum. Sama. Sedih. Stefi jawab pertanyaan Yang mana? sama Beda lah. Beda ya, drama percintaannya beda. Beda banget. Drama musikal kayak ini kedepannya apakah ada rencana lagi ikut main drama musikal lagi? Jadi ini banget, jadi tertarik banget. Iya, ini kan pengalaman pertama. Terus jadinya kayaknya next time mau ambil drama musikal lagi sih, karena seseru itu. sama-sama. Oh, ya? Kayak ternyata tuh asik banget ya. Kayak kalian bisa nonton karya tapi banyak keunikan di situ. Kayak kesenian ada di sebuah pertunjukan, tapi semua bentuk seni ada di situ. Tari ada, menyanyi ada, acting ada. Jadi kayak menurut aku lengkap aja sih. Ya menurut aku keren sih, apalagi yang jadi Alina tadi di drama musikal. Karena menurut aku susah loh ngapalin dialog sambil dansa, sambil nyanyi. Iya. Terus semuanya tuh kayak sempurna. Aku aja nggak bisa, pasti pusing. Kayak begitu mikir dialognya pusing, sudah joget. Demam panggung. Oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan film Bayi Hijrah tanggal 30 Oktober 2025 di bioskop. kesayangan kalian. Jangan lupa.